Oke, baik. Ya, kita bertemu lagi di part selanjutnya. Nah, di part 4 berarti sekarang. Eh, Kemarin kita sudah pelajari tiga grafis ya. Ada text table, ada heat map, dan ada highlight table. Oke, itu menurut saya sangat mudah dan nanti juga akan dipakai sebetulnya di dashboard ya. Eh, Berikutnya kita akan masuk ke tiga grafis berikutnya yaitu simbol map, map, dan pie chart. Ini yang maps ini kalau tidak salah sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua ya, di part kedua. Kita akan coba replikasi. Nah, teman-teman kalau dicek di sini ada simbol maps, kebutuhannya adalah satu buah geo, buah geo. Kemudian nggak perlu ada dimension dan nggak perlu ada measure. Dan measure bisa hingga dua measure. Dan dimensionnya bisa banyak. Oke. Berarti kita butuh geo ya. Kalau geo sebetulnya ada latitude dan longitude ini kita masukkan, ini otomatis bakal jadi geo ya. Ini bakal jadi apa namanya? Bakal jadi peta seperti ini. Oke. Kemudian tadi butuh apa namanya? Dimension tidak perlu, measure tidak perlu ya karena di map ini nggak perlu ada dimension, nggak perlu ada measure, otomatis dia bisa bikin grafisnya itu sendiri. Jadi hanya itu geo aja. Nah, tapi geo fungsinya buat apa juga kalau nggak bisa nunjukin apa-apa. Makanya kita munculkan satu buah dimension atau satu buah measure gitu ya. Yang pertama akan kita masukkan adalah state and province. Oke. Akan dimunculkan state and province atau provinsinya. Karena kita nggak mungkin masukin region ya, karena region ini logonya bukan geo ya. Logonya geo baru kita bisa masukkan ke map. Kalau region kan itu cuma mata angin atau plus satu bagian pusat gitu. Nah, jadi nggak bisa dimasukin. Jadi yang bisa dimasukin yang ada icon geonya seperti ini. Dan karena ini masuknya ke simbol maps, maka yang muncul adalah simbol. Ya, bentukannya seperti ini, simbol maps. Tidak ada isinya karena ini hanya dimension yang menunjukkan bahwa oh iya area ini adalah Montana, area ini adalah Washington dan seperti itu. Tidak menunjukkan apa-apa. Nah, untuk menunjukkan sesuatu kita perlu yang namanya measure ya. Measure-nya kalau pertemuan sebelumnya kita bicara sales terus sekarang kita coba profitnya. Mana yang paling profit? Ini kita masukkan ke marks untuk bagian color. Oke, otomatis dia berubah jadi eh, map. Ini map. Yang tadi icon, ini map. Ya, karena kalau begitu sekalian aja ya kita jadiin satu karena ini sebetulnya sama. Cuma bedanya ini measure-nya satu dan yang ini measure-nya bisa dua. Oke. Ini country nggak usah. Oke. Oke. Kita masuk ke state and profit supaya fokusnya ke US aja. Oke. Di sini otomatis akan menjadi beberapa color ya. Ada color untuk yang ini juga kurang lebih sama seperti heat map ya. Kalau bentuknya warnanya abu-abu berarti penjualannya kurang. Kemudian kalau yang biru tua seperti ini penjualannya cukup besar ya. Kalau orange seperti ini ternyata malah negatif. Negatif. Oke. Nah, itu adalah measure dari maps ya. Kita masukkan measure. Kemudian kalau mau masukin measure-nya lebih dari satu, teman-teman bisa masukin ke detail. Dan yang mau ditambahkan juga dengan sales-nya. Tambahkan juga dengan quantity-nya. Supaya nanti ketika diarahkan otomatis bisa menmunculkan profit quantity. Tapi warnanya itu berdasarkan
sales, profit. Sorry. Kalau warnanya mau diganti jadi yang lain, misalnya sales, ya tinggal diganti ini bukan sum profit ya. Untuk warnanya kita jadikan dulu salesnya ini jadi color, oke. Kemudian yang profitnya kita masukkan lagi sebagai detail. Jadi akan memunculkan grafik yang berbeda. Tapi tetap berdasarkan heatmap ya, jadi dari warnanya juga. Teman-teman bisa pilih lagi di sini color, kemudian edit color kalau warnanya kurang suka. Tinggal masukkan ke paletnya mau yang mana. Kalau mau disesuaikan dengan yang tadi, misalnya red, green, diverging, maka akan muncul seperti ini. Misal, kalau ini kenapa banyak merah ya, karena mungkin terlalu jomplang ya. Ini bagian California 457.000, New York 310.000, sementara yang lain itu di ribuan ya. Ternyata yang paling sering belanja itu yang di California dan di Bali. Seperti itu. Itu untuk simbol map dan map. Seperti itu ya. Eh, ya. Karena sama, jadi kita buatkan jadi satu saja map. Seperti itu ya. Ini tidak ada yang bisa kita lakukan lagi selain itu di sini untuk fundamental. Grafis berikutnya kita akan coba buat pie chart ya. Ini paling mudah. Itu kebutuhannya adalah dimensionnya satu dan measure-nya minimal satu dimension. Berarti kita mau menunjukkan apa ya di pie chart-nya ini. Misalnya kita mau menunjukkan area ya atau region. Kita masukkan ke mana dulu aja bebas ya. Kemudian kita masukkan profitnya. Nanti akan jadi muncul horizontal bar chart lagi. Cuman kita bisa sekarang klik bagian pie chart. Ya, nanti akan muncul sebuah pie chart yang menunjukkan area mana dengan profitnya berapa. Seperti itu. Cuman kalau mau ditambahkan label seperti ada tulisannya itu tinggal dimunculkan show mark labels. Kemudian kalau mau ukurannya dirubah nanti tinggal dibesarkan saja. Oh sorry, ternyata jadi bulu. Oke, mungkin segini ya. Oke. Kemudian tooltip ya. Tooltip juga bisa kita tambahkan di sini profit 110.000 bisa kita tambahkan misalnya jadi ada kuantitinya di detail menunjukkan kuantitinya juga. Oke, berikutnya apalagi ya kita bisa masukkan apa ya? Oh ya, profitnya mungkin kita bisa add table calculation lagi. Oh, ternyata nggak bisa. Percent of total. Oh ya, percent of total bisa. Percent of total bisa. Dan ini bisa kita hapus. Ya, bisa kita hapus. Kemudian nanti akan di sini menunjukkan persentasenya. Ya. Karena biasanya bentuknya nggak sejumlah kalau di slide. Bentuknya persentase seperti ini. Jadi kalau dijumlahkan ya otomatis tarifnya seharusnya 100%. Seperti itu ya. Ini untuk pie chart paling mudah dan kita bisa ngapain lagi ya di sini paling nambahin detail kemudian nambahin warna juga ya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman bahwa pilihan warnanya seperti apa. Itu kemudian size-nya yang tadi ya. Label kalau kamu pakai label silahkan, tapi baiknya pakai label sih betul. Tinggal diarahkan sesuai dengan keinginan teman-teman posisinya supaya lebih enak dilihat gitu ya. Nah, lebih jadi seperti itu. Kemudian di detail, setiap detail bisa kita tambahkan. Tooltip juga ada. Angle itu ya tadi sudut daripada yang diciptakan di pie chart-nya secara otomatis di generate dengan pie chart. Oke, mungkin itu dari pie chart. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Oke.
Yang penting tadi ya, kita cuma butuh satu dimension yaitu region dan satu measure yaitu profit ya dalam hal ini. Oke. Karena saya kira waktunya belum terlalu panjang, kita lanjut ke grafis berikutnya ya, yaitu horizontal bar, start bar, dan side by side bar. Ini semuanya keluarga dari bar chart. Sebetulnya untuk bikin bar chart ya tadi sudah sedikit keluar ketika mau bikin pie chart, ini kurang lebih sama. Untuk membuat sebuah bar chart itu ternyata nggak perlu dimention dan bisa langsung munculkan measure minimal satu. Kita cobain measure-nya adalah profit. Nah, kita munculkan ini, bisa muncul ya. Dengan satu measure saja, itu horizontal bar bisa kita. Tapi nggak jelas lah. Mungkin nanti bisa dimasukkan jadi progress bar ya di dashboardnya. Misalnya, eh, ya total profitnya berapa, 100.000 dolar misalnya. Ini juga kadang kita pakai. Tapi bukan yang seperti ini yang kita inginkan, karena kita mau buat yang seperti ini. Ya, ceritanya barnya ada empat, berarti ada empat yang harus kita bandingkan. Berarti kita butuh yang namanya dimension. Dimensinya di sini belum ada. Kita masukkan dimensinya adalah region. Nah, keluarlah nanti akan muncul jadi horizontal. Nah, kalau misalnya mau jadi vertikal, nanti teman-teman tinggal ditukar saja. Nah, tinggal ditukar posisinya. Kolomnya berarti yang jadi kolom adalah regionnya, yang jadi barisnya adalah profit. Nah, kalau saya sendiri sih, menurut saya pribadi, saya lebih suka yang uh, apa nih? Vertikal berarti ya. Saya lebih suka yang vertikal. Karena kalau yang horizontal, uh, ya selera sih. Kalau saya nggak terlalu suka. Oke, ini untuk yang uh, bar chart biasa ya. Kita bisa ngapain aja di bar chart ini? Kita bisa otomatis ya ganti warna, misalnya warnanya mau hijau gitu. Atau size-nya mau segini aja. Atau mau ditambahin label, ya seperti ini. Kemudian mau ditambahkan detail yang lain selain daripada apa ini profit, misalnya kuantitinya kita masukin juga detail. Nanti ketika diarahkan akan muncul kuantitinya berapa. Nah, ini bar chart standar lah ya. Uh, Tidak terlalu menarik. Ya, ini bar chart. Oke. Nanti untuk kalau mau nambahin yang lain ya, misalnya kalau tadi masuknya ke detail, kita hapus. Kemudian kalau kita masukkan apa ya, sales misalnya, sini nanti dia jadi dua. Mau misalnya dengan diskon dan profit, diskon dan profit ya kan, itu juga bisa beberapa tabel. Oke. Tapi ini baru yang satu ya. Kalau mau munculin dua side by side, itu nanti akan muncul di yang sebelahnya side by side. Tapi ini kita masuk ke simple data. Oke. Berikutnya kita akan bikin yang namanya stack chart. Stack bar ya, stack chart, stack bar chart. Ini perbedaannya dia bisa nge-stack atau bisa nambahin. Misalnya tahun 2014, 2015, 2016, 20, 21, 22 gitu. Dijumlahkan jadi berapa gitu. Oke. Berarti di sini kita kalau tadi kita bicara soal eh, highlight tables dan text table-nya itu kita pakai kategori. Untuk yang sekarang kita coba pakai region. Kita pakai region lagi. Kemudian kita masukkan quantity misalnya. Quantity kita tukar lagi karena nggak suka seperti ini, oke? Sorry. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jadikan stack berarti kita butuh ini kita breakdown lagi gitu ya.
Nah, di breakdownnya teman-teman bisa masukkan yang namanya sorry, per tahun ya. Kita coba dulu ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Tadi kita butuh dua dimension yaitu region ya. Region. Eh, aduh salah. Harusnya regionnya di sini. Year-nya di sini. Oke, ya. Kemudian color-nya. Sorry, ini jadi color. Nah, seperti ini. Ini untuk tak bar chart ya. Eh, nanti di sini ada legend sebetulnya. Jadi yang warna biru 2019, yang ini 2020. Ini kita bisa urutkan dulu misalnya dari 2019 dulu, 2020, 21, dan 22. Oke, supaya kelihatan nanti peningkatannya berapa gitu ya. Kita mulai dari 2002, 2019 dulu. Ya, kalau seperti ini. Nah, perbedaannya tak itu berarti nggak bikin satu bar lagi atau nggak bikin grafis yang lain, tapi ditumpuk gitu. Ceritanya jadi hasil penjumlahan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Contohnya di sini ada 1.700 tambah 1.800 kurang lebih ada 3.000 sekianan lah gitu ya. Ini kalau kita pakai bantuan label sayangnya tetap munculnya labelnya. Kalau mau ditambahin di sini ujungnya berapa perlu kalkulasi lagi. Itu nggak masuk fundamental jadi kita belum ke sana. Nah seperti itu ya. Ini stock bar chart. Perbandingan antara kuantiti yang terjual terhadap region terhadap kuantiti yang terjual. Ini stock bar chart. Oke, sesuai dengan gambarnya ya. Stock. Oke, kita kasih nama di sini stock bar chart. Untuk pembuktiannya sendiri jumlah dimension yang dibutuhkan tadi satu dimension atau lebih. Di sini kita pakai dua, dimension ya, yaitu region sama order date yang kita bagi jadi tiap tahunnya. Kemudian one or more measure ya, satu measure minimal atau lebih. Ini di sini measure-nya kita pakai quantity. Ini wajib ada karena di sini one or more berarti harus ada satu ini. Kalau mau ditambahkan measure yang lain itu teman-teman bisa langsung masukkan ke detail dan sebagainya. Oke. Eh itu mungkinnya untuk tak baca. Kemudian terakhir di part 4 ini kita akan buat side by side bar. Oke, side by side kita bikin tadi lagi ya, per region. Kita bikin per region. Kita bikin region. Bahas ini dulu. Kemudian kita mau bikin tadi profit sales. Profit kali ya belum ya? Masukkan. Oke. Nah, di sini one or more dimension atau one or more measure. Tapi ada tambahannya require at least 3 field. Berarti 3 fields ini, fields ketiganya bisa dimension, bisa measure. Nah, enaknya kita tambahin satu measure lagi aja, misalnya quantity. Gitu. Nah, ini baru aktif nih side by side-nya. Defaultnya kalau kita bikin vertical bar chart, itu bentuknya akan kebagi jadi dua. Tapi kalau side by side seperti ini, maka kita akan bikin samping-sampingnya langsung. Ditambah lagi di sini ada legendnya yaitu profit dan quantity, profit dan quantity. Sehingga kita bisa langsung bandingkan berapa
barang yang terjual dengan profitnya. Atau kalau ini mungkin agak sulit, kita ganti jangan quantity ya, tapi kita ganti jadi sales. Misalnya ini, tapi kita hapus kuantitinya. Nah, ini kita, oke, kita tukar. Oke. Ini bisa terlihat misalnya di region yang sentral atau yang tengah, ini penjualannya 500.000 tapi profitnya hanya 39.000. Dari penjualan segini besar ternyata profitnya tidak terlalu besar juga ya. Jadi nggak terlalu ngambil banyak untung. Nah, ini adalah side by side bar chart. Uh, Perubahannya apa saja yang bisa kita lakukan ya kurang lebih sama seperti yang bar chart sebelumnya ya. Kita bisa color, bisa size, bisa label juga kita tunjukkan di sini. Oke, kemudian kita bisa tambahkan detail yang lain. Jadi pada intinya bentuknya masih bar chart juga ya. Jadi di sini ada bar chart, stack bar chart, dan side by side. Oke, ya kurang lebih seperti itu di part 4 ini. Nanti kita akan masuk di part 5 untuk pembahasan terlihat circle view dan side by side side by susah-susah namanya side by side circles. Oke. Itu saja untuk part 4 ini. Nanti kita lanjutkan di part berikutnya di part 5.